tinggi. Sampai rumah. Ya. Ya, silakan. Ayo, Pak. Pagi jam sama sini juga. Ini 6. Oh 6, ya. Berarti Sabtu udah nggak ada lagi lah. Ada. Nah, maksudnya Sabtu udah kerja setengah hari. Oh, enggak sampai siang juga, Pak. Tapi siang. Iya. Ini 5. Kita ikut yang mana 5? 5 nasional. Nasional. Jam berapa Pak? 2.30. Sebagian besar 5 hari kerja. Gimana Pak? Sebagian besar 5 hari kerja. Ya, sebagian besar Indonesia hampir 90% 5 hari kerja. Aceh juga, Aceh Barat yang 5 hari ya Pak. Kenapa Pak nggak efektif Pak? Saya dulu waktu di dalam Pak ya, kan 5 hari kerja. Jadi ya, pegawai itu minta lebih enak 6 hari dia bilang. Jadi siang itu bisa masih masuk ke ladang dan lain Pak ya. Saya nggak tahu di sini balik itu nggak Pak. Ya. Sini kebalik. Karena kalau 5 hari kerja setelah zuhur itu biasa jarang kembali. Ya. Yang kedua di kecamatan, Iya. puskesmas, kantor camat. Iya. Orang belum biasa berurusan sore. Ya. Dia tetap pagi saja. Setelah zuhur tuh nggak akan datang lagi ke kantor camat. Padahal kita masih buka. Iya. Ya, terbiasa pulang ke rumah, nggak balik di kantor ya. Kita pernah coba dulu 5 hari, Pak. Balik lagi. Ya, saya mulai Pak. Iya, Pak, silakan sambil Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Ustaz syukur kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada sore hari ini kami sudah dapat diterima oleh Pak Nas beserta jajaran di tempat yang berbahagia ini. Ya, Bapak Nas yang saya muliakan, Pak Sekda, Bapak Kepala SKPK, Pak Ibu, yang lain. Saya perkenalkan, kami dari Tamiang nih Pak. Saya di sebelah kiri saya Kepala IKPP, dan selanjutnya Pak Abdullah, Kepala DPPKA, yang di sebelahnya lagi Ibu Citra Kabit DPPKA. Baiklah Pak Nas, yang ini terima kasih yang sebesar-besarnya telah menerima kami dan menyita waktu Bapak ya sore hari ini. Ya, kami datang dari jauh ini tentu ada maksud Pak Sekda, Pak Nas. Ini maksud dan tujuan kami ini setelah dalam perjalanan ya Pak Nas selama 7 tahun sudah memimpin Aceh Tengah ini luar biasa, sudah mendapatkan predikat WTP, sedangkan kami belum sekalipun. Sejak 12 tahun kami sudah berdiri di Aceh Tamiang. Jadi saya tidak perlulah menceritakan bagaimana kondisi Aceh Tamiang. Yang penting kami kemarin ini kami mengharapkan kira-kira apa ada kiat atau strategi apa Aceh Tengah ini sehingga bisa kami bawa pulang. Nah, itu yang perlu Pak Nas. Ya, ini kan sekedar sharing aja nih Pak, bahwa ini hal yang luar biasa dalam pemerintahan ini, tentu WTP yang kita harapkan. Tapi itu pun kami harus banyak belajar juga bagaimana kira-kira apa yang kami bisa bawa pulang nanti Pak Nas. Dan selanjutnya ini ada satu berita baik sebetulnya dari kami,
tanggal 4 nanti kami ada mengundang atau ada datang Kepala BKN Pusat dan BKN Regional Sumatera ke Aceh Tamiang untuk memberikan bimbingan teknik SKP. Jadi kiranya kalau sekiranya Pak Nas memberikan izin kepada SKPK atau pegawai di sini untuk bisa mengikuti BIMTEK, ya kami persilakan ya tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi ini ya tentu untuk BIMTEK-nya ini gratis, tapi akomodasi lah Pak yang kami tidak siapkan. Jadi itu saja Pak Nas ya, secara singkat nanti bagaimana kita bisa berkembang yang lainnya. Demikian Pak Nas, demikian kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil minum kopi. Ya Pak ya. Kopi. Ini kopi gayo nih. Saya di enak nih. Harus hangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati dan rombongan yang kami hormati, Bapak Sekda dan jajaran. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Atas nama pimpinan daerah dan juga jajaran pemerintahan, kami menyampaikan ucapan selamat datang pada Bapak Bupati dan rombongan yang dalam kesibukan tugas sehari-hari bisa menyempatkan bertukar-menukar informasi yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua, baik di Aceh Tamiang maupun di Aceh Tengah. Selanjutnya saya perkenalkan dulu beliau Pak Sekda, kemudian Pak Arslan, Kepala Dinas Pengelola Keuangan. Di sini Dinas Pengelola Keuangan karena Dispendanya juga satu dinas ya. Dispenda dan aset mengikut Panda Aceh lah ya, provinsi. Kemudian Pak Rizal, asisten 3, Pak Kabak Humas, Pak Mus, kemudian Pak Kabak Umum, kemudian Ibu Kepala BKPP dan dari BKPP. Memang benar Pak Bu, Aceh Tengah ini sejak tahun 2007 yang pertama, alhamdulillah sudah mendapat predikat itu. Pada saat tahun pertama kita mendapatnya, sesungguhnya hanya 5 kabupaten kota yang mendapat itu se-Indonesia. 3 kabupaten, 2 kota. Itu tahun yang pertama. Di tahun keduanya makin banyak. Kemudian tahun ketiga makin banyak lagi, dan alhamdulillah terakhir kita di Aceh ini sudah 6 kalau tidak salah, atau lebih bahkan. Mudah-mudahan pada suatu saatnya nanti semua kita bisa meraih itu, karena sesungguhnya kalau kita ikuti petunjuknya insya Allah bisa. Hanya kami memahami bahwa pemerintahan kita ini kan bukan hanya ditentukan oleh pimpinan waktu itu, tetapi juga kadang-kala terkait dengan masa lalu. Sedangkan penilaian ini kan dia harus clean, dia tidak melihat tahun itu, tapi kalau sepanjang masih ada tunggakan masalah, dia tidak akan pernah mendapat. Itu salah satu.
Nah kemudian selama periode itu memang kita berturut-turut, tetapi ada 2 tahun berikutnya kita berselang. Yang tahun berselang pertama itu masalahnya hanya berbeda persepsi. Karena kita di Aceh Tengah ini ada satu badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah, bahkan di Bener Meriah dia berada. Karena pemerintah provinsi memberikan saham untuk Aceh Tengah, saham kosong Pak. Ya. Karena ini hibah juga dari Belgia dulu, dari Belgia. Dihibahkan ke pemerintah provinsi, kemudian sahamnya dibagilah, seolah-olah ada Pemda Aceh Tengah 20%, Pemda Bener Meriah 20%, kemudian ada koperasi 10% di Aceh Tengah, 10% di Bener Meriah, sisanya pemerintah provinsi. Jadi secara hukum pemiliknya kan provinsi. Tapi yang namanya pemeriksaan ini kan sepertinya tidak ada satu tolok ukur yang pasti. Kadangkala mengacu kepada pendapat auditornya. Nah, padahal kita sudah beberapa tahun tuh WTP dengan kondisi yang sama terhadap BUMD itu. Ternyata pada saat auditor yang bersangkutan memeriksa, dia menganggap itu tidak kelar karena ada saham pemerintah daerah di situ. Kelemahan BUMD itu Pak, dia tidak aktif lagi, bermasalah dia. Semestinya bermasalah kan provinsi yang tanggung jawabnya. Sama dengan katakanlah kita BUMD kita, walaupun itu sudah lebih bagus, umpamanya Bank Aceh. Kalau Bank Aceh itu bermasalah kan tidak mungkin diurbankan ke tingkat 2. Kita kan hanya menerima laporan saja, dana yang sudah modal yang sudah dipisahkan. Nah itulah satu Pak, berbeda persepsi sehingga di antara internal BPK pun waktu itu ada masalah. Tapi disimpulkan kita pengecualian. Pengecualiannya itu karena tidak membuat laporan perusahaan daerah. Berikutnya nampaknya makin lama, makin detail karena memang saya pernah dijelaskan itu. WTP itu rupanya pakai skor umpamanya angka 90 sudah WTP, 91 juga WTP, 96 juga WTP. Nah, mungkin waktu kita WTP itu katakanlah skornya 92, dia sudah WTP. Ada yang sudah lebih bagus lagi, mungkin sudah di atas. Nah, semakin tinggi skor itu semakin teliti pemeriksaannya, auditnya. Nah, selang yang kedua yang saya maksud kita tidak mendapat WTP hanya karena Dinas Kesehatan mendrop obat ke puskesmas. Obat itu tidak dilaporkan penggunaannya. Kan kecil sekali itu masalahnya, Pak. Bukan kerugian, tapi tidak dilaporkan berapa sudah digunakan, berapa stok akhir persediaannya. Itu menyebabkan tidak WTP. Padahal itu saya pikir itu tidak prinsip. Artinya kalau mau disiapkan, dan bahkan waktu itu disuruh disiapkan juga. Tapi hasilnya tetap dia buat WTP dengan pengecualian aset di Dinas Kesehatan itu tidak jelas, yaitu obat yang dikirim tidak tapi itu bagi kita tidak ada. Yang penting administrasi kita makin lama mudah-mudahan makin bagus. Saya kira tidak ada sesuatu yang sangat khusus Pak. Hanya kita mulai dari penilaian WTP ini kan mulai dari dasar, dari perencanaan, kita tepat waktu. Kalau sudah meleset pengesahan APBK kita biasanya itu skornya sudah jauh ke bawah. Kemudian di dalam pelaksanaan juga di dalam pengawasan. Mungkin secara detail nanti Pak bisa diskusi Pak Kadis dengan Pak, ya kan? Mudah-mudahan ada tukar informasi saja Pak. Jadi terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati Tamiang ini Pak
Hamdan ini pengusaha yang bisa jadi birokrat, alhamdulillah. Dan beliau sekolah di Eropa, ini orang Eropa saudara ini. Kalau pergi Eropa sudah pulang kampung. Tapi terakhir nih Pak Bu ya, yang datang kemari bukan lagi lihat kopi, bukan lihat BTP, tapi lihat batu. Pak. Jadi saya kira demikian Pak. Kalau tidak buru-buru, umpamanya masih ada waktu besok, mungkin pagi-pagi. Apa buru-buru Pak ya? Ya, nanti rencana malam kau. Oh malam ya? Ya mungkin kalau malam mungkin sebentar Pak Kadis bisa apa di sini, apa di diskusi saja. Kalau Pak Bupati tidak lelah, saya ajak kita lihat pemandangan saja Pak. Boleh. Ya, ada satu puncak yang bisa melihat Takengon ini lebih luas. Lebih luas. Kalau tidak lelah. Nah, ya. Ke kamera Pak. Wajah ke kamera Pak. Wajah ke kamera Pak. Buka sana 5, 2. Sudah? Wajah lagi. Dari ke biru sama dari biru ke sama jaraknya Pak ya. Oke. Belum terbiasa.